Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat bola dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan juga rezeki yang lancar. Oke, untuk update terbaru dari berita bola Indonesia kali ini, yang pertama ada Max Hilgers yang gak jadi ikutan lawan Jepang karena sedang mengalami cedera ya. Timnas Indonesia diberitakan oleh salah satu breaking news guys, Max Hilgers batal membela timnas Indonesia. Diberitakan oleh salah satu media asal Belanda, 20 Insight. Dalam satu tweetnya berbunyi, Hilgers no to Indonesia and focus on full recovery. Terus gue telusuri berita lengkapnya. Di website itu diceritain kronologi kenapa Max Hilgers tidak dapat membela timnas Indonesia. Ya, seperti kita udah tahu bahwa Max Hilgers beberapa waktu lalu cedera hamstring ringan. Dan kemarin ketika melawan Ajax diturunkan, tetapi Max Hilgers ditarik pada menit ke-84 karena mengalami benturan dengan pemain Ajax Amsterdam. Pasca pertandingan diinformasikan tim kepelatihan dan tim kesehatan menilai bahwa kondisi fitness atau cedera Max Hilgers belum 100% pulih dan dikhawatirkan perjalanan yang panjang ke Indonesia dapat memperburuk keadaan. Ditambah lagi jadwal pasca international break yang akan dihadapi oleh FC20 sangat amat padat. Jadi manajemen FC20 memutuskan untuk di jeda internasional ini diberikan kesempatan untuk Max Hilgers dapat memulihkan kondisinya hingga benar-benar pulih 100%. Ya, kita sebagai supporter timnas Indonesia harus bisa mengerti keadaan Max Hilgers. Ini demi kebaikan dia juga. Dan jangan khawatir, kita juga punya back pengganti yang luar biasa seperti Justin Hapner, Rizky Ridho, dan pemain debutan kita Kevin Dix. Jadi kita doain aja semoga pemulihannya Max Hilgers berjalan lancar dan Indonesia akan baik-baik aja nanti di pertandingan melawan Jepang dan jadi Arab Saudi. Sintayong harus mikir ulang ya strategi pertahanan buat laga penting ini, karena batalnya Max Hilgers pastinya bikin fans jadi deg-degan sebetulnya, apalagi Jepang bukan lawan yang enteng untuk kita ya. Oke, kita tunggu saja nanti. Kemudian yang kedua ada Kevin Dix yang sudah siap untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Saya emang luar biasa, terlalu satset ini Pak Ketum. Kabar baik untuk fans timnas yang waras. Bung Toel nggak diajak. Kevin Dix bakar besi sudah bisa bermain melawan raja terakhir boy. Hal ini dikonfirmasi langsung dari sosial medianya Pak Erick Thohir. Dan Doi bilang harapannya dengan kehadiran El penantian ini, pertahanan Indonesia akan semakin tangguh dengan pengalamannya bermain di Liga Champion. Jujur gua kayak, kok bisa gitu. Kok bisa secepat ini gitu prosesnya. Keren banget, emang keren banget kalau misalnya federasi dan juga pemerintah sinergi. Kemungkinan besar El penantian itu akan datang besok boy, hari Selasa. Siapa yang gak sabar? Akankah kita bisa melihat 3 pemain yang kita benar-benar nantikan sekali trionya, yaitu adalah El penantian, El nyengir, dan juga El kapten beneran. Nobody believe in us, but we believe. Walaupun belum tentu ya kalau misalnya Max Hilgers itu bakal langsung starter atau bermain melawan raja terakhir boy. Semua tergantung dengan kondisi dia di H-1 pertandingan. Dan mungkin aja Kevin Dix itu nantinya akan bermain sebagai wingback kanan. Kita nggak tahu ya. Nantilah ya H-1 atau hari H pertandingan gue bikin perkiraan line up ya. Kayak biasa boy. Dengan tambahan amunisi Kevin Dix ini, gue punya 2 harapan. Yang pertama untuk El rotasi Sintayong. Tolong maksimalkan pemain yang sudah diusahakan oleh PSSI ini. Jangan bertingkah. Harapan kedua adalah kepada para penonton dan juga supporter. Gue cuma mau ngingetin aja, pun dengan kehadiran Kevin Dix, kita belum tentu pasti menang lawan raja terakhir dan juga Saudi boy. Gue selalu ingetin berkali-kali, turunkan ekspektasi kalian, biar nanti kalau misalnya emang gak kesampaian, gak terlalu sedih gitu. Ingat lawan kita Jepang, bukan Vietnam. Iya, memang Kevin Dix ini kan dijadikan andalan di lini belakang timnas Indonesia. Skill bertahannya diharapkan bisa bantu Indonesia biar gak kecolongan sama Jepang, karena Jepang itu dikenal sangat solid ya, dan pasti bakal seru. Terus yang ketiga ada Asnawi Mangkualam yang masih saja dibully oleh para netizen ya. Karena apa? Karena kejadian yang kemarin itu
Tapi sebetulnya itu udah ini itu aja. kejadian lalu. Gue Ya. pengen bahas salah satu keresahan gue ya sama fans timnas. Mungkin bukan fans timnas itu anjing, Ya, pembenci benci timnas timnas sebetulnya ini. lebih tepatnya. Ya gue baru aja mampir ke IG Asnawi dan lihat komentar banyak yang menghujat lah Asnawi anjing. Sampai sekarang cowok, padahal pertandingannya itu udah hampir lewat sebulan ya anjir. Tapi ini anjing orang-orang goblok ini cowok ngapain cowok anjing terus menghujat Asnawi. Gue ngerti lagi cowok anjing. Gue tidak mengerti gitu, apakah mereka emang nggak ada kerjaan aja atau apakah mereka emang capar aja gitu anjing, capar aja. Dan setelah gue lihat akun-akunnya pada di privat gini cowok anjing, pada di privat gini emang anjing orang-orang bodoh cowok anjing. Emang ini anjing emang otak-otak SDM rendah ini kayak gini cowok di privat cowok anjing. Nggak tahu nih anjing tujuannya apa, emang keuntungannya apa gitu anjing hujat orang. Karena gini karena gini, kita itu mengkritik boleh tapi menghujat jangan. Kritik itu ya performanya di lapangan, dan ya udah sebatas pertandingan itu dan hari itu aja kita kritik biar pemain ya bisa berpikir dan bisa improve lah secara permainan. Tapi ya anjing nggak boleh berkelanjutan lah. Toh Asnawi juga pernah bermain sangat bagus gitu anjir, pernah. Ini Asnawi sebetulnya itu kejadian udah lama, tapi netizen belum bisa move on. Padahal Asnawi juga udah berusaha ya guys ya, udah berusaha untuk maksimal buat timnas. Beberapa fans juga kalau kritik ke Asnawi harusnya bisa dijadikan motivasi ya. Tapi ya gitulah nasib di Indonesia ini. Kemudian berita berikutnya adalah timnas futsal tim futsal Indonesia lagi-lagi dicurangi oleh AFF ya. Kemarin kita dicurangi Bahrain, sekarang kita di AFF ini pun dicurangi juga. Yang katanya wasitnya itu curang karena pemain-pemain terbaik itu pokoknya pilihannya wasit aja lah sekarang. Let's go. Timnas Indonesia dicurangi di Piala AFF Futsal. Ya, Timnas Indonesia dicurangi. Kenapa? Ya, kita mulai bahas dari kiper terbaik. Kiper terbaik didapatkan oleh kiper dari timnas Thailand ya, di mana dia mendapatkan best keeper. Ini sangat lucu teman-teman, karena Thailand hanya berada di peringkat ketiga dan mereka kebobolan 5 gol melawan timnas Indonesia, tapi mereka mendapatkan kiper terbaik. Ya, padahal di semifinal kita membantai Thailand 5-1 ya, 5-1. Seharusnya kiper terbaik itu adalah kiper Indonesia karena tidak kebobolan ketika di partai final. Dan di semifinal cuma kebobolan 1. Ini kelucuan yang pertama. Kemudian yang kedua, tim paling fair play biasanya seharusnya diberikan kepada tim yang berada di final, tapi kali ini yang mendapatkan adalah Thailand. Lagi-lagi. Jadi semua olahraga ternyata sekarang itu tidak fair ya. Bahkan futsal itu pun bisa dimainkan oleh wasitnya. Ini bukan kali pertamanya ya tim futsal juga mengalami kecurangan seperti ini. Tapi ya kita sebagai supporter berharap AFF lebih sportif lah dan fair ke depannya ya. Dan jangan lupa tetap dukung Indonesia. Dan untuk berita terakhir adalah ada Nagatomo yang menggertak Indonesia. Ia mengatakan Jepang pasti menang katanya. Indonesia, Nagatomo bilang Yugo Nagatomo gertak timnas Indonesia. Ya, mantan pemain Inter Milan Yugo Nagatomo mengatakan Jepang pasti menang atas Indonesia. Nagatomo bilang Jepang itu tim yang sangat kuat. Jadi Jepang pasti akan menang. Nah, ketika ditanya soal skornya, Yugo Nagatomo nggak mau jawab. Ya, dia bilang skor nggak penting, yang penting menang. Apakah ini berarti Jepang ingin membantai timnas Indonesia seperti Jepang membantai Cina dan Bahrain? Ya, Jepang sendiri sudah mulai latihan ya di Stadion Madia Senayan. Dan Yugo Nagatomo termasuk ikut latihan di dalamnya. Serem juga ya gertakan Nagatomo ini ya. Kalem-kalem bang, jangan kencang-kencang. Kami juga tahu Jepang itu nggak ada counter sekarang. Tapi janganlah ngegas sekali bang. Kasihanlah dikit sama kami Indonesia ini bang. Kami lagi butuh.
Oke, memang pertandingan lawan Jepang dan Arab Saudi ini sudah pasti bakal menjadi tantangan yang berat ya untuk timnas kita. Tapi dengan semangat juang dan dukungan kita semua, kita semuanya berharaplah siapa tahu kan timnas Indonesia nanti bisa membuat kejutan dengan memberikan kemenangan atau hal-hal yang membuat kita bangga, kemudian bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, jangan lupa untuk pantengin terus update dari timnas Indonesia kita dan terus dukung Indonesia. Jangan sampai ketinggalan, biar kita itu merasakan bagaimana perjuangan kita di kualifikasi Piala Dunia ini. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.